Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap semangat dan tetap sehat selalu. Bertemu lagi di mata pelajaran IPS kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada kompetensi dasar yang keempat. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, sudah siap semuanya? Tentu saja ya. Baik, kita lanjut saja. Nah, jadi ketika kita belajar sejarah, maka kita akan lebih mudah belajar ketika menggunakan garis waktu, karena sejarah itu merupakan kronologis atau urutan waktu. Nah, hari ini kita akan belajar dari pada masa VOC sampai pada masa tanam paksa. Nah, yang pertama yaitu pada masa VOC. Nah, VOC ini adalah kongsi dagang milik Belanda. Nah, terkenal dengan monopolinya, sistem monopoli perdagangan. Kemudian setelah VOC bubar, itu kemudian Nusantara dikuasai oleh Prancis. Nah, Prancis ini terkenal dengan kerja paksa. Nah, orang yang dikirim Prancis itu adalah orang-orang Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Jadi Belanda ada di bawah kekuasaannya Prancis. Nah, yaitu ada Daendels yang orangnya kejam, kemudian Daendels itu digantikan oleh Jensen. Nah, karena Jensen ini terlalu lemah lembut, maka kemudian Pulau Jawa itu berhasil direbut oleh Inggris. Nah, dalam perjanjian Tuntang. Nah, jadi kemudian Inggris menguasai. Nah, Inggris tidak lagi menggunakan kerja paksa, tetapi mencetuskan yang namanya sewa tanah. Nah, siapa tokohnya? Yaitu Raffles. Nah, kemudian ada konvensi London. Ya, dalam konvensi London ini semuanya Nusantara itu dikembalikan lagi kepada Belanda. Jadi kembali kekuasaannya kepada Belanda. Jadi Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Nah, kali ini Belanda menerapkan namanya Kulturstelsel atau sistem tanam paksa dengan tokohnya yaitu Van den Bosch. Nah, jadi kita akan mempelajari 4 hal ini dari VOC, kemudian Prancis menguasai dengan kerja paksanya, Inggris dengan sewa tanahnya, dan Belanda kembali dengan tanam paksanya. Nah, satu-satu kita akan bahas. Yang pertama yaitu tentang VOC. Nah, Belanda menguasai dengan monopoli VOC. Nah, VOC sendiri adalah kongsi dagang milik Belanda. Jadi organisasi para pedagang Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang dimonopoli oleh VOC, yaitu tanaman cengkeh. Jadi maksudnya monopoli itu adalah para petani-petani itu yang menanam tanaman-tanaman seperti cengkeh dan lain-lain, itu harus menjual hasil tanamannya kepada VOC. Tidak boleh menjual kepada yang lainnya. Jadi harus menjualnya kepada VOC. Dan tentu saja VOC akan membeli dengan harga yang sangat rendah. Nah, hal ini tentu sangat merugikan petani Indonesia. Nah, itulah yang namanya monopoli. Jadi tidak boleh menjual hasil tanamannya itu ke yang lain, harus ke VOC gitu. Nah, VOC punya hak istimewa atau hak oktroi. Yang pertama yaitu hak monopoli untuk berdagang dan berlayar. Kemudian juga hak kedaulatan. Kedaulatan untuk apa? Yang pertama yaitu untuk memelihara angkatan perang, kemudian memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, kemudian merebut dan menduduki daerah asing di luar Belanda, lalu memerintah daerah-daerah yang diduduki, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, memungut pajak, mengadakan perjanjian dengan raja setempat. Nah, itu tadi hak istimewa dari VOC. Nah, kemudian ini adalah tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC atau gubernur jenderalnya VOC. Ada Antonio van Diemen, kemudian ada Johan Matsuyker,
kemudian ada Ritschl van Kuns, kemudian ada Cornelis Janssen. Nah, ini adalah gambar tokoh-tokoh VOC, Gubernur Jenderalnya VOC. Nah, tidak lama kemudian VOC itu bubar. Nah, kenapa VOC bisa bubar? Yang pertama, karena banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya VOC. Kemudian, banyak biaya yang dikeluarkan akibat dampak perang. Jadi kan banyak perlawanan terhadap VOC karena monopoli tadi. Nah, kemudian persaingan ketat dengan kongsi dagang. Salah satunya adalah kongsi dagang dari Inggris. Nah, terjadinya perdagangan gelap atau perdagangan secara sembunyi-sembunyi di luar dari VOC. Kemudian rakyat Indonesia tidak mampu lagi membeli barang-barang Belanda. Nah, akhirnya VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Oke, karena VOC bubar, maka kemudian Nusantara dikuasai oleh Prancis. Nah, walaupun Prancis yang menguasai, tetapi orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi, orang Belanda itu adalah suruhan dari Prancis, atau Belanda itu ada di bawah kekuasaannya Prancis. Nah, itu menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, siapakah dia? Yaitu Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal yang bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, oke. Kebijakan-kebijakan dari Daendels sendiri ada beberapa kebijakan di bidang pemerintahan, yaitu dengan memindah pusat pemerintahan di pedalaman, kemudian membagi Jawa dalam 9 prefektur dan 31 kabupaten, lalu para bupati dijadikan pegawai pemerintah. Nah, lalu di bidang selanjutnya ada bidang hukum dan peradilan. Membuat 3 jenis pengadilan, ada pengadilan untuk orang Eropa, untuk pribumi, dan juga untuk Timur Asing. Nah, memberantas korupsi. Nah, kemudian di bidang militer dan pertahanan, membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan, dan di mana pembangunan ini dengan sistem kerja paksa sehingga banyak memakan korban dari pembangunan jalan Anyer Panarukan. Kemudian menambah tentara dari penduduk pribumi, lalu membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya, lalu meningkatkan kesejahteraan prajurit. Nah, ini dari Anyer sini sampai daerah Panarukan. Nah, itu dibangun jalan pos, dan dalam pembangunannya dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kebijakan Daendels di bidang ekonomi dan keuangan, mengeluarkan uang kertas, lalu memperbaiki gaji pegawai, menerapkan hasil pajak atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib, lalu monopoli perdagangan beras, dan kemudian menjalankan Priangelstelsel atau kewajiban rakyat Priangan untuk menanam tanaman kopi. Nah, di bidang sosial, Daendels memberlakukan yang namanya kerja rodi tadi untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, itu dilakukannya kerja rodi. Lalu berkembangnya perbudakan, kemudian menghapus penghormatan pada presiden dan penguasa lokal seperti raja, sunan, dan juga sultan. Nah, akhirnya ada penarikan Daendels kembali ke Belanda. Kenapa Daendels ditarik? Nah, yang pertama, karena Daendels itu bersikap kejam, otoriter, sehingga banyak menimbulkan perlawanan. Jadi kekejaman Daendels itu menyebabkan banyak perlawanan-perlawanan dari masyarakat sekitar. Kemudian Daendels juga menjual tanah-tanah negara itu kepada pihak swasta. Lalu buruknya sistem administrasi pemerintahan Daendels. Nah, akhirnya Daendels ditarik lagi ke Belanda, maka kemudian dikirimkan orang baru yaitu Jens William Jansen.
Nah, Gubernur Johnson ini lebih lembut. Nah, orangnya lemah lembut dibandingkan dengan Daedalus yang otoriter tadi. Nah, karena terlalu lemah lembut tadi, akhirnya malah Gubernur Johnson ini kalah dengan serangan Lord Minto di Inggris yang mengambil Pulau Jawa. Nah, akhirnya ada yang namanya Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang yang isinya seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris dan pegawainya Belanda bekerja pada Inggris. Nah, oleh karena itu kemudian Inggris menguasai Jawa dan sekitarnya. Nah, jadi kalau tadi Prancis menguasai itu dengan kerja paksa, sekarang Inggris menguasai. Tetap Belanda ada di bawah kekuasaan Inggris ya. Tetap Belanda yang ada di Indonesia itu Belanda, tapi ternyata Belanda ada di bawah kepungannya Inggris. Nah, Inggris menguasai dengan yang namanya sewa tanah atau land rent. Nah, oke. Sewa tanah. Tokohnya adalah Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles ini menerapkan yang namanya sewa tanah atau land rent system. Nah, apa itu sewa tanah? Jadi sewa tanah itu punya ketentuan-ketentuan. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Nah, yang kedua, harga sewa tanah itu tergantung pada kondisi tanah. Jadi, kesuburan tanah dan sebagainya itu menentukan harga sewa tanahnya berapa. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Kemudian bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan wajib pajak atau pajak pala. Nah, lalu kegagalan sewa tanah. Nah, jadi sewa tanah tadi itu ternyata mengalami kegagalan. Kenapa? Karena yang pertama sulitnya menentukan besar hasilnya pajak bagi pemilik tanah. Karena tidak semua rakyat itu memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. Kemudian keterbatasan jumlah pegawai dan masyarakat desa itu belum mengenal sistem uang. Nah, jadi ini menyebabkan kegagalan sewa tanah. Oke. Nah, tindakan Raffles, jadi Raffles ini ada tindakan-tindakan. Yang pertama di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa dalam 16 karisidenan. Kemudian para bupati atau penguasa dilepaskan dari kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Lalu di bidang ekonomi, Raffles ini para petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Penghapusan pajak hasil bumi dan penyerahan wajib. Kemudian juga menerapkan sistem sewa tanah. Nah, kemudian di bidang hukum, Raffles ini membentuk badan hukum pada setiap presiden. Nah, kemudian di bidang sosial, Raffles ini menghapuskan yang namanya kerja paksa atau kerja rodi. Penghapusan perbudakan. Kemudian peniadaan paybank atau hukuman melawan harimau. Terus di bidang ilmu pengetahuan, nah ini yang sangat berjasa sebenarnya untuk Indonesia. Nah, menulis buku History of Java, kemudian mendukung batas Visot Genootschap atau perkumpulan kebudayaan dan pengetahuan, dan menemukan bunga Rafflesia Arnoldi serta merintis kebun raya Bogor bersama istrinya. Dia. Nah, sebenarnya pemerintahan Raffles ini dia sangat licik sebenarnya, karena menurut hasil penelitian itu Raffles ini ternyata membawa buku-buku dari Jawa itu ke Inggris. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan di Jawa itu dibawa ke Inggris untuk dipelajari Raffles dan menjadi kekayaannya gitu. Nah, jadi ilmu pengetahuannya juga diambil oleh Raffles sebenarnya. Nah, oke. Lanjut. Nah, pemerintahan Raffles berakhir dengan Konvensi London pada tahun 1819. Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Nah, akhirnya Belanda kembali menguasai. Nah, Belanda kembali menguasai, kemudian menerapkan yang namanya tanam paksa atau culture stelsel. Oke, kita lihat. Tokoh tanam paksa adalah John van den Bosch, Johannes van den
rooibos. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang dipaksa untuk ditanam. Ada kopi, kemudian ada teh, ada kakao. Nah, ini beberapa tanamannya. Oke, pokok-pokok kultur sel-sel atau tanam paksa, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman yang laku dijual di Eropa. Seperti tadi, ada kakao, ada teh, ada kopi. Nah, jadi penduduk itu harus menanam tanaman itu. Nah, kemudian tanah yang ditanami tidak melebihi 1/5 dari tanah pertanian milik penduduk. Pekerjaan yang diperlukan tidak boleh melebihi pekerjaan menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman dibebaskan dari pembayaran pajak. Hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Belanda, sedangkan kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak dibayarkan kembali kepada rakyat. Mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan pemerintah lebih dari 66 hari. Nah, penggarapan penanaman di bawah pengawasan langsung kepala-kepala pribumi. Nah, jadi yang tidak punya tanah pun juga sengsara karena harus bekerja di perkebunan pemerintah. Oke, selanjutnya. Nah, dampak negatif dari tanam paksa jelas kemiskinan serta penderitaan fisik dan dan mental yang berkepanjangan. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Kemudian beban pajak yang berat, lalu pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Nah, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat. Ada di Cirebon, kemudian di Demak, di Grobogan. Nah, itu karena kegagalan panen tadi. Jadi kelaparan, akhirnya lama-kelamaan mati. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada saat itu mengalami penurunan karena banyak yang mati tadi. Baik, nah tapi tanam paksa itu juga ada dampak positifnya. Yang pertama, rakyat Indonesia itu jadi mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Kemudian juga mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Tanaman apa sih yang dilaku di ekspor? Nah, itu jadi tahu rakyat Indonesia. Nah, kemudian juga dapat mengenal sistem uang dalam kegiatan perdagangan. Karena sebelumnya masih menggunakan sistem tradisional seperti barter. Jaringan jalan raya menjadi sangat luas karena pemerintahan Belanda membangun jalan demi kepentingan tanam paksa. Oke. Nah, kemudian tanam paksa ini kan tadi banyak kematian, banyak kelaparan, menyebabkan kemiskinan, maka kemudian banyak tokoh-tokoh menolak tanam paksa. Ada Douwe Dekker dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar. Kemudian ada Baron van Hove melalui gedung parlemen Belanda, dia melakukan penolakan terhadap tanam paksa di Indonesia. Kemudian ada Van der Putte, itu juga membuat buku yang berjudul Yulker Contraction. Nah, ini adalah tokoh-tokoh para penolak tanam paksa. Nah, selain karena banyak penolakan itu, kemudian muncul yang namanya Undang-Undang Agraria. Nah, banyak lahan yang jadi perkebunan intinya. Kemudian ada juga Undang-Undang Gula. Nah, tebu adalah tanaman monopoli pemerintah. Oke. Nah, kemudian ada politik etis atau disebut juga dengan politik balas budi. Nah, pencetusnya adalah Van Deventer, menulis di majalah Dikit berjudul Hutang Budi. Ya, jadi politik etis itu lebih dikenal dengan politik balas budi. Nah, ada trias Van Deventer. Yang pertama yaitu edukasi, sekolah untuk mendidik calon pegawai pemerintah. Kemudian ada irigasi, proyek irigasi. Kemudian juga ada emigrasi atau lebih dikenalnya juga dengan transmigrasi, yaitu dari Jawa ke luar Jawa. Nah, sebenarnya politik etis ini juga tidak semuanya bermanfaat untuk Indonesia. Oke. Nah, kenapa? Karena ini irigasi itu ternyata yang banyak mendapatkan
proyek irigasi itu justru perkebunan-perkebunan miliknya Belanda. Sedangkan emigrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa itu ternyata Belanda itu pengen ada para pekerja yang tidak dibayar atau yang dibayarnya murah. Jadi mereka itu dipindahkan untuk bekerja di perkebunan milik Belanda yang lain yang ada di luar Jawa gitu. Jadi yang bermanfaat itu sebenarnya edukasi. Ini yang kemudian melahirkan orang-orang yang cerdik cendekiawan gitu. Nah, gagalnya politik etis tadi ya, sistem ekonomi liberal hanya memberi keuntungan pada Belanda, kemudian pegawai pribumi hanya sebagai pegawai rendahan. Oke, terima kasih semuanya. Ternyata sudah selesai materi kita hari ini. Baik, kita sudah selesai belajar dari masa VOC sampai dengan masa tanam paksa. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kita yang akan datang kita akan belajar mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada banyak salah. Tetap semangat, selamat bertumbuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.